sekalian, pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, pada malam hari ini KPU menyampaikan pesan-pesan kepada pemilih di seluruh Indonesia. Mengapa pesan-pesan ini penting disampaikan? Ini adalah hari terakhir menuju hari pemungutan suara pemilu 2024 yang akan digelar pada Rabu 14 Februari 2024. Jadi pemungutan suara untuk pemilu 2024 akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024 sesuai dengan zona waktunya masing-masing, yaitu Indonesia Timur tentu lebih awal, kemudian Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada pemilih untuk hadir di TPS masing-masing menggunakan hak pilih di TPS di mana para pemilih terdaftar. Nah, sebelum menggunakan hak pilih, kami mengharapkan para pemilih itu mengisi daftar hadir untuk memastikan bahwa kehadirannya itu sudah tercatat. Ini juga dalam rangka untuk menghindari ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatannya lebih dari satu kali. Padahal kesempatan pemilih untuk memilih adalah cuma satu kali. Itu ditandai dengan mengisi daftar hadir. Apakah pemilih tersebut masuk kategori pemilih yang terdaftar di DPT atau di DPTB atau di DPK. Kemudian yang kedua, ketika nanti para pemilih dipanggil oleh anggota KPPS untuk menerima surat suara, itu nanti kami berharap dibuka dulu surat suaranya untuk memastikan bahwa surat suara yang diterima itu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan untuk memilih atau dicoblos. Nanti setelah kegiatan mencoblos di bilik suara, kami berharap juga surat suara dilipat dengan baik dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan peruntukannya. Jadi surat suara untuk pemilu presiden nanti dimasukkan ke dalam kotak suara pemilu presiden, surat suara pemilu DPR juga dimasukkan dalam kotak suara pemilu DPR, surat suara DPD dimasukkan dalam kotak suara DPD, surat suara DPRD provinsi dimasukkan kotak suara DPRD provinsi, demikian juga surat suara pemilu DPRD juga dimasukkan dalam kotak suara DPRD. Dan sebelum meninggalkan TPS, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memberikan tanda dengan tinta. Karena itu pemilih nanti mencelupkan jarinya masing-masing di tinta sebagai penanda bahwa dirinya sudah memilih. Kemudian TPS itu akan ditutup untuk kegiatan pemungutan suara pada jam 13. Jadi TPS ini beroperasi untuk kegiatan pemungutan suara itu jam 7 sampai jam 13 waktu setempat. Setelah itu TPS ditutup dan dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. Kegiatan penghitungan suara itu akan dimulai dari menghitung suara untuk pemilu presiden, dilanjutkan dengan menghitung suara untuk pemilu DPR. Yang ketiga memilih untuk menghitung suara pemilu DPD, dan selanjutnya yang keempat, urutan keempat adalah menghitung perolehan suara pemilu DPRD provinsi, dan yang kelima adalah menghitung suara hasil pemilu DPRD. Nah, kami berharap pemilih juga ikut hadir menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS, dan kami juga mengundang untuk mendokumentasikan, baik itu mencatat, memfoto atau mengambil gambar video kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Nah, dalam rangka apa? Supaya kemudian hasil penghitungan suara ini bisa diketahui oleh semua pihak, dikawal oleh semua pihak, dan kemudian untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan atau manipulasi suara, sehingga dalam rangka menjaga keaslian suara pemilih di TPS sampai dengan rekapitulasi di jenjang kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan di tingkat pusat. Kami mengajak bersama-sama kita mengawal hasil penghitungan suara tersebut supaya terjaga keasliannya atau kemurniannya mulai dari TPS sampai dengan di tingkat nasional. Nah, pada kesempatan ini juga kami meminta jajaran penyelenggara pemilu, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, tentu saja kami di KPU pusat, KPU provinsi, kabupaten kota,
PPK, PPS, KPPS bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tanggung jawab, profesional, menjaga integritas, bekerja secara cermat, supaya kemudian kegiatan pemungutan penghitungan suara ini dapat berjalan dengan baik, proses-prosesnya diakui, mendapatkan legitimasi, integritasnya terjaga, dan kemudian di bagian akhir nanti hasil pemilu itu dapat pengakuan dan mendapatkan legitimasi yang luas dari berbagai macam pihak. Demikian juga teman-teman jurnalis yang kebetulan mendapatkan tugas untuk meliput di TPS atau di hari-hari berikutnya rekapitulasi tingkat kecamatan, kami berharap juga melakukan liputan ya, kegiatan pemungutan penghitungan suara, supaya memastikan bahwa kegiatan pemungutan suara di TPS itu dilaksanakan secara transparan, terbuka, baik itu pemungutan suaranya maupun penghitungan suaranya. Kami juga berharap teman-teman KPPS terutama yang untuk menjaga kesehatan, karena bukan kerjanya puncaknya itu besok, tentu saja dimulai hari ini ketika menerima alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara. Besok mulai pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara, dan kemudian kalau selesai penghitungan suaranya sampai hari Rabu, ini kan juga harus mengirimkan hasil penghitungan suara, kotak suara ke tingkat desa kelurahan, dan seterusnya nanti kotak suara sampai di tingkat digudangkan di gudangnya KPU Kabupaten Kota. Kita semua berdoa semoga kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS berjalan dengan aman, lancar, luber dan jurdil. Kita jaga bersama-sama, dan semoga kita semua, para penyelenggara pemilu, para pemilih, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan diberikan keselamatan. Dan yang paling inti bahwa KPU ini masih, dan jajarannya masih manusia biasa, sehingga kalau dalam menyelenggarakan pemilu ada kurang-kurangnya tentu kami mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk kegiatan pemilu, terutama pemungutan penghitungan suara besok. Ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan juga rekan-rekan sejawat penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP, teman-teman jurnalis yang telah memberikan dukungan supaya kegiatan pemilu, terutama pemungutan penghitungan suara ini berjalan dengan baik. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih.